Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya buat kita semua. Halo teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang perkembangan virus corona. Selamat menyaksikan. Jelaskan bagaimana risiko di publik area. Seperti yang kita ketahui, penyakit COVID-19 atau sering dikenal penyakit corona merupakan suatu penyakit yang bisa terjadi karena pada saat kita bersentuhan langsung dengan penderita corona. Kedua, pada saat kita terkena percikan cairan tubuh penderita corona seperti batuk, bersin, dan lain sebagainya. Dua, pada saat kita menyentuh benda-benda yang telah terkena percikan cairan tubuh penderita corona atau COVID-19. Jadi penting halnya untuk kita tidak berkeliaran di area publik untuk mencegah serta untuk meminimalisir terjadinya perkembangan virus COVID-19 atau sering kita kenal penyakit corona ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan perjalanan penyakit alamiah COVID-19. Perjalanan alamiah ada 6. Prepatogenesis, tahap inkubasi, tahap penyakit dini, tahap penyakit lanjut, dan masa akhir penyakit. Yang pertama, prepatogenesis. Prepatogenesis, virus ini awalnya berasal dari Cina, negara Cina, atau tepatnya di Wuhan. Virus ini terdapat di hewan yang dapat menularkan kepada manusia sehingga orang tersebut terkena COVID-19. COVID-19 ini ditularkan secara atau melalui udara, bersin-bersin atau cairan, dan bersentuhan dengan orang yang terkena COVID-19 tersendiri. Selanjutnya, tahap inkubasi. Tahap inkubasi menurut WHO itu sampai 14 hari. Selanjutnya, yang ketiga, tahap penyakit dini. Tahap penyakit dini, penderita akan merasakan demam biasa dan sakit tenggorokan ringan. Setelah itu, yang keempat, tahap penyakit lanjut. Pada tahap ini, gejala awal tersebut akan semakin parah, seperti contohnya suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk terus-menerus, dan sesak nafas. Yang kelima, masa akhir penyakit. Masa akhir penyakit ini ada 2, yaitu sembuh dan kematian. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 level of prevention. 1, yaitu diam saja di rumah. Kenapa kalian harus diam saja di rumah? Karena kalau diam saja di rumah itu bisa memutuskan virus COVID-19. Dan yang kedua, yaitu jika kalian batuk harus menggunakan masker. Dan kalau kalian diam di rumah selama 14 hari, mengalami batuk, pilek, sakit tenggorokan, diare, dan demam, maka cepat-cepatlah ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. COVID-19 merupakan virus mematikan dan daya jangkitnya begitu cepat sehingga menyebabkan kondisi yang darurat. Jika tidak segera bertindak, maka kasus positif akan selalu meningkat dan korban akan bertambah. Juga berdampak pada perekonomian global. Cara untuk menghentikan penyebarannya dengan melakukan social distancing. Juga jaga jarak aman dari sekitar, bekerjalah di rumah, jika tidak mendesak, berdiamlah di rumah. Social distancing harus dijalankan agar rantai penyebaran COVID-19 terputus. Berada di keramaian, kita beresiko tertular dan menularkan yang lainnya juga. Pada dasarnya APD itu harus steril dan hanya sekali pakai karena kontak dengan penyakit. Dan apa itu APD? APD adalah alat pelindung diri yang biasa digunakan oleh para tenaga medis dan masyarakat umum atau yang terkena atau tersapai corona. Lalu apa saja APD yang digunakan para tenaga medis? 1. Memakai baju hazmat untuk memprotek seluruh bagian tubuh.
Kedua, menggunakan masker surgical atau yang biasa digunakan N95. Ketiga, menggunakan kacamata pengaman yang disebut kacamata Google. Keempat, memakai sarung tangan latex. Kelima, memakai sepatu boot. Keenam, memakai topi proteksi headgear atau yang disebut H8A. Dan untuk masyarakat umum hanya menggunakan masker dan hand sanitizer. Tetapi kan saat ini masker dan hand sanitizer-nya mahal atau langka. Oleh karena itu, lebih baik kita di rumah saja mengikuti peraturan pemerintah lah. Karena hanya dengan di rumah kita bisa membantu para tenaga medis atau meringankan beban tenaga medis. Dan hanya dengan di rumah kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 atau yang disebut corona. Di sini saya akan menjelaskan betapa pentingnya cuci tangan. Jadi, kenapa kita harus melakukan cuci tangan? Karena kita tidak tahu bakteri apa aja, kuman apa aja, atau virus apa aja yang ada di tangan kita. Cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama adalah air harus mengalir. Yang kedua, kalau bisa memakai sabun. Semisal kalau tidak ada sabun, tidak apa-apa. Yang penting ada air mengalir. Tapi dengan cara yang tepat. Nah, cara yang tepat itu adalah yang pertama adalah menggosokkan kedua tangan seperti ini. Kemudian di sela-sela jari depan dan belakang. Kemudian buku-buku jari, jempol, kuku-kuku jari, serta pergelangan. Nah, ini dilakukan selama 20 detik atau lebih. Kenapa sih pada COVID-19 ini kita sangat dianjurkan untuk selalu atau membiasakan diri mencuci tangan? Karena salah satu sumber terbesar penyakit apapun itu berada di tangan. Dan kita nggak pernah tahu ada apa aja yang ada di sini kan. Nah, kapan sih kita dianjurin untuk mencuci tangan? Yang pertama, sebelum makan. Sebelum makan kita dianjurin banget untuk mencuci tangan. Yang kedua, sebelum kita menyentuh anggota tubuh yang lain atau bagian tubuh yang lain. Nah, itu kita dianjurkan untuk mencuci tangan. Kemudian setelah kita terpapar dari udara luar, sebelum beraktivitas, setelah beraktivitas itu juga dianjurkan untuk mencuci tangan. Nah, gunanya yaitu untuk minimalisir bakteri, kuman, atau virus yang tidak sengaja berada di tangan kita, biar tidak masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Halo guys, sekarang aku akan menjelaskan tentang apa sih itu social distancing. Jadi menurut European Center for Disease Prevention and Control menyebutkan social distancing is an action taken to minimize contact with other individuals. Social distancing measure comprise one category of non-pharmaceutical countermeasure or NPCs first aimed reducing disease transmission and therapy also during pressure on health service. Jadi maksudnya itu social distance itu memiliki makna kita harus meminimalisir kontak dengan individual satu dan individual lain. Karena apa? Ini bermaksud dan memiliki tujuan. Tujuannya yaitu membuat penyebaran itu terminimalisir, penyebaran COVID terminimalisir. Jadi dapat memotong penyebaran virus COVID itu sendiri. Lalu di sini ada berita baru. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organizer or WHO jarang menggunakan frase social distancing selama briefing pers pada Jumat 20 Maret 2020. Alih-alih menggunakan istilah social distancing, WHO sekarang menggunakan istilah cycle distancing.
ucap Dr. Maria Kerhoff, seorang ahli epidemiologi WHO, seperti dikutip pada laman IFL Science. Beliau mengatakan bahwa kami memulai mengatakan cycle distance karena kami ingin orang-orang tetap terhubung. Jadi, temukan cara untuk tetap terhubung secara sosial bila bisa melalui berbagai media sosial agar tetap terhubung dengan orang lain karena kesehatan mental Anda sama pentingnya dengan kesehatan fisik Anda, ucap beliau seperti itu. Maka menjaga jarak fisik atau cycle distancing ini memainkan peran penting dalam membantu mencegah penyebaran virus karena COVID-19 ini menyebar dari orang ke orang ketika seseorang yang sedang terinfeksi batuk atau bersin. Itu juga bisa membuat penularan. WHO menekankan bahwa menjaga jarak fisik dari orang-orang sangatlah penting dan itu tidak berarti membuat orang-orang harus memutus hubungan sosial atau melakukan jarak sosial or social distancing dengan orang yang dicintai seperti kerabat dan keluarga. Dan juga menurut Jamil Zaki, Associate Professor of Psychology di Stanford University, social distancing adalah istilah yang salah. Beliau mengatakan seperti itu. Kita harus menganggap saat ini sebagai cycle distancing untuk menekankan bahwa kita dapat tetap terhubung secara sosial bahkan ketika berpisah. Bahkan saya mendorong kita semua untuk berlatih bersosial dari jauh. Ucap beliau seperti itu. Jadi pesan saya, tetap jaga kesehatan, jangan langgar aturan pemerintah yang untuk menutup diri, maksudnya bukan menutup diri sih, tapi lebih ke quarantine self, dimana menjaga berada di rumah, tetap di rumah saja, work from home itu sangat berpengaruh dan dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Terima kasih. Ada dua kemungkinan jenis kurva pada kasus COVID ini. Yang pertama yaitu common source dan yang kedua adalah progressive epidemic. Yang pertama adalah common source epidemic. Keadaan wabah dengan bentuk common source epidemic adalah suatu letusan penyakit yang disebabkan oleh terpaparnya sejumlah orang dalam suatu kelompok secara menyeluruh dan terjadinya dalam waktu yang relatif singkat. Jika keterpaparan kelompok serta penularan penyakit berlangsung sangat cepat, waktu yang sangat singkat, maka resultan dari semua kasus atau kejadian berkembang hanya dalam satu masa tunas saja. Pada dasarnya, dijumpai bahwa pada CSI kurva epidemik mengikuti suatu distribusi normal, sehingga dengan demikian, bila proporsi kumulatif kasus digambarkan menurut lamanya kejadian sakit atau onset, akan berbentuk suatu garis lurus. Median dari masa tunas dapat ditentukan secara mudah dengan membaca waktu dari setengah yang terjadi pada grafik. Dalam hal ini, pengetahuan tentang median dari masa tunas dapat menolong kita dalam mengidentifikasi agen penyebab. Mengingat tiap jenis agen mempunyai masa tunas tertentu, point source epidemic dapat pula terjadi pada penyakit oleh faktor penyebab bukan infeksi yang menimbulkan keterpaparan umum seperti adanya zat beracun, polusi, zat kimia yang beracun di udara terbuka. Yang kedua, progressive epidemic. Berbentuk epidemik ini terjadi karena adanya penularan dari orang ke orang, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui udara, makan maupun vektor. Kejadian epidemik semacam ini relatif lebih lama, waktunya sesuai dengan sifat penyakit, serta lamanya masa tunas juga sangat dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, serta penyebaran anggota masyarakat yang rentan terhadap penyakit tersebut. Masa tunas
penyakit tersebut di atas adalah sekitar 1 bulan sehingga tampak masa epidemik cukup lama, dengan situasi peningkatan jumlah penderita dari waktu ke waktu sampai pada saat di mana jumlah anggota masyarakat yang rentan mencapai batas yang minimal. Pada saat sebagian besar anggota masyarakat rentan terserang penyakit, maka jumlah yang rentan mencapai batas kritis, sehingga kurva epidemi mulai menurun sehingga batas minimal. Penyebaran masalah kesehatan menurut waktu dapat dibedakan, yaitu 1. Penyebaran suatu saat, beberapa keadaan khusus yang ditemukan pada penyebaran penyakit pada satu saat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, point source epidemic disebut juga common source epidemic, yaitu suatu keadaan wabah yang ditandai oleh timbulnya gejala penyakit, masa inkubasi yang pendek, episode penyakit merupakan peristiwa tunggal, dan hilangnya penyakit dalam waktu yang cepat. Contoh, peristiwa keracunan makanan muncul hanya pada waktu tertentu saja. B. Contagious disease epidemic disebut juga propagate epidemic, adalah suatu keadaan wabah yang ditandai oleh pertama, masa inkubasi yang panjang. B. Timbulnya gejala penyakit atau onset penyakit yang pelan. C. Episode penyakit merupakan peristiwa majemuk. D. Waktu munculnya penyakit tidak jelas. Dan yang terakhir, hilangnya penyakit dalam waktu yang lama. Mengapa harus di rumah saja? Karena di rumah saja merupakan upaya preventif dalam mencegah terjadinya penularan serta perkembangan virus COVID-19 ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan trias epidemiologi atau yang disebut dengan segitiga epidemiologi pada COVID-19. Yang pertama adalah interaksi antara agen, penyakit, dan lingkungan, yaitu suatu keadaan terpengaruhnya agen penyakit secara langsung oleh lingkungan yang menguntungkan agen penyakit. Nah, di sini yang dimaksud menguntungkan agen penyakit adalah kalau misalnya virus tersebut dalam suatu lingkungan dan dia mendapatkan host, ya kan? Dia mendapatkan host, terus hidup di dalam tubuh manusia. Nah, manusia itu bisa menyebarkan ke yang lainnya. Nah, bisa melalui udara, bisa melalui batuk, bersin, dan lain-lain. Kemudian interaksi antara penjamu atau host atau manusia dan lingkungan. Suatu keadaan terpengaruhnya manusia secara langsung oleh lingkungannya dan terjadi pada saat prapatogenesis suatu penyakit. Nah, ini kan berbicara tentang COVID-19 nih. Nah, COVID-19 ini dia kan bisa berada di udara selama 3-4 jam. Nah, itu dia bisa nempel di makanan, bisa nempel di benda, bisa nempel, dan ketika kita memakan itu, maka kita akan terkena virus tersebut. Jadi, kita harus menjaga lingkungan kita benar-benar bersih dari virus. Kemudian, interaksi antara host dan agen penyakit, yaitu suatu keadaan agen penyakit yang menetap berkembang biak dan dapat merangsang manusia untuk menimbulkan respon berupa tanda-tanda dan gejala penyakit. Kalau misalnya COVID-19 ini mendapatkan host, maka dia bisa berkembang biak dan dapat merangsang untuk menimbulkan respon berupa tanda-tanda dan gejala penyakit. Misalnya nih, demam, pilek, batuk, dan lain-lain. Kemudian interaksi agen penyakit, host, dan lingkungan, yaitu suatu kejadian saling mempengaruhi antara agen penyakit, manusia, dan lingkungan secara bersama-sama, dan keadaan tersebut memperberat satu sama lain sehingga memudahkan agen penyakit baik secara tidak langsung maupun secara langsung. Dari segitiga epidemiologi ini, pemerintah memilih mematakan hostnya, yaitu dengan mengisolasikan diri atau social distancing. Nah, tujuan social distancing ini adalah untuk
meminimalisir penularan dari orang satu ke orang yang lain. Distancing ini adalah benar-benar untuk memotong rantai COVID-19 supaya tidak melebar lebih luas lagi dan menghilangkan COVID-19 dari negara Indonesia secepatnya.